Nggak apa-apa, nanti masih ada kesempatan saudara. Nanti saya jelaskan sedikit stikernya saudara. Kita mau angkat anggur manis, saya jelaskan singkat apa itu anggur manis, kenapa kita angkat anggur manis. Ya, stikernya nanti seperti ini saudara ya. Gambarnya ada dunia, sayap, Indonesia, nanti saya jelaskan. Coba yang slide pertama dulu, thank you. Di Alkitab berkali-kali dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan itu sebut pilihannya, orang-orang pilihannya, bangsa pilihannya, kita, orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai anggurnya. Ayatnya Yesaya 5 ayat 3 sampai 4, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah yang anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? 5 menit, terima kasih. Go timekeeper. Bisa 5 menit mempelai, mantap. Saudara fokus ya, fokus on point 100% ya dalam 5 menit. Dia bicara, kita ini kebun anggurnya. Dari perjanjian lama Tuhan sudah bilang, Israel, engkau kebun anggurku. Aku nunggu, tapi yang aku dapat hanya anggur asam. Kalau di perjanjian baru maka saudara pasti tahu ayatnya. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kitalah apa? Ranting-ranting, carang-carangnya. Bahkan ada lagu sekolah minggunya, saudara semua sudah tahu ya. Tuhan sebut kita ini anggur-anggurnya. Kenapa? Nanti suami saya akan jelaskan. Ada banyak. Tapi Tuhan itu menantikan anggur. Saya tuh pernah lihat penglihatan sekian tahun yang lalu. Hari itu saya lagi berdoa buat Mahanaim. Dan saya lihat Yesus itu duduk di meja makan panjang ya. Nanti saudara akan fine dining, nggak tahu mungkin meja makannya nggak sepanjang itu. Yesus duduk di meja makan panjang seperti saudara bayangkan meja makan kerajaan. Yesus duduk di kursi paling ujung. Dan di depan dia itu ada segelas anggur, gelas wine yang tinggi itu saudara ya, seperti itu. Yang saudara lihat di depan. Dan dia cuma bilang begini, setiap hari aku itu menunggu anggur dari Mahanaim. Kadang-kadang rasanya asam, kadang-kadang rasanya tawar, kadang-kadang rasanya sedikit pahit, ada kalanya rasanya manis. Tapi apapun itu, kadang rasanya sedikit sudah tidak layak dipersembahkan. Tapi aku tetap minum, karena aku menantikan cinta dari setiap anak-anakku, pasukanku, orang-orang yang kupilih. Saya lihat itu hari itu dan saya tahu Tuhan, segitunya Engkau menantikan kami, orang-orang yang gak pernah layak disebut anakmu ini. Yang kalau Tuhan habisi 1 orang, Tuhan bisa bangkitkan 1000 orang yang sama. Tuhan bisa cloning sama, persis, lebih bagus. Tapi apakah saudara hari ini tahu Tuhan cinta saudara? Kalau hari ini saudara di tempat ini, siapa di sini baru pertama kali hadir di retret? Ada, boleh angkat tangan. Lumayan, puji Tuhan, selamat datang di markas besar. Kalau saudara hari ini ada di sini, apapun latar belakang saudara, dari manapun, ataukah saudara terdampar di tempat ini, saya tidak tahu. Tapi kalau saudara ada di sini hari ini, saya percaya saya punya Tuhan yang gak pernah buat sesuatu yang kebetulan. Seluruh isi dunia dalam kendalinya. 1 titik helai rambut pun bahkan Tuhan tahu, Alkitab katakan, betul. Kalau saudara ada di sini hari ini, apalagi saudara yang baru pertama kali, engkau orang-orang yang terima undangan dari kerajaan surga. Buat apa? Buat berdiri untuk bangsamu. Ada banyak anak Tuhan di penjuru dunia, enggak semua berdiri buat bangsanya. Saudara tahu beberapa jenderal-jenderal Tuhan baru kembali dari Afrika. Negara yang lawatannya bisa kalau KKR jutaan, gereja itu ratusan ribu biasa. Tapi mereka gak banyak yang berdiri buat bangsa mereka. Saudara tahu ceritanya sekian bulan yang lalu, ada sangat banyak penganiayaan di sana. Mereka bayar dengan darah, nyawa mereka yang mahal. Kenapa? Karena gak banyak orang yang jutaan itu
yang punya hati terima undangan raja segala raja buat berdiri untuk bangsanya dan berkata, Tuhan, selama aku ada di sini, aku tidak biarkan iblis menang dan menyentuh bangsaku. Karena untuk itu aku dilahirkan, untuk itu aku ada, untuk itu aku masih dikasih nafas sampai hari ini. Dan saya nggak pernah lihat di Alkitab orang yang berdiri berjuang buat bangsanya, yang Tuhan tidak berkati berlimpah-limpah, yang Tuhan tidak pegang hidupnya. Saudara sebut siapa? Musa, Daud, Yosua, siapapun, Paulus. Gak ada satupun orang di Alkitab yang berdiri buat bangsa yang hidupnya biasa. Mereka jadi legend-legend terdahsyat yang namanya masih disebut sampai hari ini. Kenapa? Karena hidup mereka menyentuh surga. Siapa di sini pengen hidupnya menyentuh surga? Kita akan angkat anggur manis di hadapan Tuhan. Saudara akan pegang stiker ini. Saya buat sengaja stikernya kecil, di dalamnya ada Indonesia dan dunia, ada Roh Kudus. Kenapa? Karena tahun ini, tahun 2026 ya, kita belum tahun baru. 2026, Roh Kudus sangat sudah tidak sabar memanifestasikan hadiratnya, keajaibannya, semua yang terdahsyat dari dirinya. Saudara akan pegang dan saudara akan genggam stikernya. Nanti lecek dong, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang dilihat Tuhan imanmu, imanmu. Ada banyak kesempatan dalam hidup ini buat angkat anggur manis. Saya berdoa hari ini satu kesempatan kita angkat anggur manis dan kita akan angkat itu di hadapan Tuhan. Amin. Saya berdoa, jangan lewatkan kesempatan itu. Yang belum dapat nggak apa-apa ya. Nanti Iyo akan keliling, saudara akan diberikan. Waktu saya habis, saya kasih satu lagi, saudara. Nggak apa-apa kata coach timekeeper, maaf. Saudara, ada banyak kesempatan kasih anggur manis. Ini hari ini kita akan kasih anggur manis. Buat saya, hari ini kesempatan saya kasih anggur manis apa? Mungkin banyak saudara yang udah ikut streaming, apalagi Jemaat Mahanaim sudah dengar berkali-kali suami saya dan saya berkhotbah. Tuhan janjikan anak, tapi sekian tahun kami perlu isi cawan, saudara ya, untuk anak ilahi itu muncul. Dan setiap kali, setiap bulan anak itu belum secara jasmani terlihat. Maka kadang-kadang kalau saya lagi capek, iblis akan bilang gini, mana? Mungkin bukan janji Tuhan kali. Mungkin bukan itu yang Tuhan mau. Dan itu kesempatan saya kasih anggur manis. Saya akan bilang gini, iblis, lu denger ya, Tuhan gue gak cemen kayak lu. Tuhan gue gak pernah bohong. Tuhan gue bukan pembohong. Kalau dia bilang dia janji, kalau dia bilang dia berkuasa, sekejap, suddenly a touch from heaven, dia akan lakukan itu. Dia gak butuh campur tangan manusia, apalagi pertolongan elu, dia gak butuh. Hari itu saya baru mau bilang begini, dalam nak, saya baru mau ngomong gitu, dalam, saya mau usir dia. Dia langsung gini, gua tahu, gak usah, kata dia. Dia pergi, saudara. Tapi tetaplah saya ini, enggak, malaikat kejar, bakar, ikat, buat dia menyesal dia pernah mendekati saya. Itu pasukan terdahsyat, amin. Setiap kali ada kesempatan, iblis mau ngomong apapun, itu kesempatan kasih anggur manis di hadapan Tuhan. Dan berkata, saya kenal Tuhan saya. Tuhan saya gak bohong, Tuhan saya gak kurang tangan dan persediaan buat berkati hidup saya. Saya gak butuh pinjol, saya gak butuh hutang, saya gak butuh ngemis. Tuhan saya sanggup berkati saya dengan cara apapun. Suddenly a touch from heaven, amin. Oke, suami saya lanjutkan dulu sebelum kita akan angkat, saudara ya. Nanti ingat ya, saudara, kita akan sembah Tuhan. Saudara akan pegang genggam remes dan bilang, Tuhan, bangsaku dalam genggamanmu. Itu ada tulisannya, Indonesia dan dunia di tanganmu. Ini ku genggam, seluruh Indo di tanganmu. Sepanjang tahun ini sampai tahun depan, nanti saudara akan lihat videonya, akan terus berputar. Tidak ada resesi, tidak ada kebangkrutan, tidak ada kerusuhan, tidak boleh ada bencana, kesesakan dalam bentuk apapun. Tapi cintaku akan mengalir sepanjang tahun buat Tuhan. Ya kalau kamu masih butuh waktu, nggak apa-apa, ambil waktu saya aja. Serius. Silakan sayangku. Oke, waktu saya berapa menit, panitia?
1, 2, 3, berapa menit? Ayo. Oh, 15 menit. Oke. Saudara, kalau tadi Ibu Ruth itu kan terheran-heran melihat Pak Luki ya, yang hari ini begitu sanguin. Saya juga kaget sih saudara ya, ketemu saya selalu senyum, ngajak nyapa duluan. Kalau saya hari-hari ini saya lagi berseri-seri melihat Ibu Ruth saudara ya. Percaya kita ini nggak ada konflik batin ya. Tidak ada gitu ya. Saya 2 kali dalam 1 bulan dikasih perak saudara sama Ibu Ruth. Saya tahu lah beliau ini mencintai saya ya. Saya yakin nanti setelah retret saya dapat emas. Aduh, biar nggak tegang saudara ya. Oh, udah pernah ya? Lagi. Masa turun? Iya. Oke, kita balik ke yang namanya anggur manis saudara. Saya akan cepat saudara ya, tapi saya berdoa saya tepat saudara ya. Saudara, yang namanya anggur manis itu butuh yang namanya 3 hal saudara. Saya sebut dengan PRS. Apa saudara? Untuk kita ini mempersembahkan atau untuk menghasilkan sebuah, saya nggak bilangnya anggur manis ya saudara ya. Boleh ditambahin dikit mic-nya? Saya nggak nyebutnya anggur manis, tapi anggur terbaik. Karena anggur terbaik itu adalah anggur yang balance. Antara manisnya ada, acidity-nya yang very good, dan juga ada bobot di dalamnya, mouthfeel, texture. Dan untuk mendapatkan anggur terbaik itu ada yang namanya PRS. Apa itu PRS? PRS, pasukan raja segala raja. Oh bukan ya. PRS itu yang pertama, P itu yang namanya proses saudara. Saudara, kalau hidupmu, hidup saya, kita pengen jadi yang namanya anggur terbaik di hadapan Tuhan, kita harus menggenggam, mencintai yang namanya apa? Proses. Nah masalahnya banyak anak Tuhan itu nggak suka diproses. Tapi tidak ada manusia di muka bumi ini yang hidup yang tidak melewati proses. Itu masalahnya. Loh Pak, kalau begitu, kalau saya melewati proses, saya bisa dong menghasilkan anggur yang terbaik. Belum tentu. Respon itu menentukan anggur yang kita hasilkan itu terbaik atau enggak. Nangkap saudara? Dalam menjalani proses, respon hati kita, sikap hati kita itu menentukan anggur kita ini bakal baik atau yang biasa aja, atau asam atau kecut saudara. Saya mau kasih analogi seperti ini saudara. Semua saudara ada di ruangan ini, betul? Betul ya? Kita sedang mengikuti yang namanya proses apa? Retret. Tapi pulang dari tempat ini yang ngalamin mujizat, saya berdoa semuanya. Tapi saudara yang pilih waktu sesi pakai daster tidur di gedung sebelah, lagi sesi, proses perjalanan retretnya tetap nggak 3 hari di tempat ini. Saya nggak rasa yang pakai daster, dia nggak nikmatin firman Tuhan di tempat ini akan dapat bagian yang orang ikut proses di tempat ini. Nangkap saudara? Saudara, engkau akan melewati proses, hidupmu digenggam. Saya nggak bilang diperas, karena konotasinya kalau kita lihat, Tuhan kok kita diperas ya, kayaknya kok Tuhan jahat. Nggak, digenggam. Makanya tadi dikatakan apa? Tuhan menggenggam erat. Kita ini nggak pernah diperas saudara. Apa sih yang bisa diperas dari hidup kita? Semuanya dari Tuhan kok. Tapi Tuhan menggenggam untuk apa? Untuk menghasilkan anggur yang terbaik. Nah waktu ngelewatin proses, waktu itu nggak enak, bisa nggak siap hati kita berkata kayak begini, Tuhan, aku memilih percaya jalanmu yang terbaik. Roma 8 ayat 28. Wah, itu ayat kesukaan mertua saya, ayat kesukaan istri saya juga. Roma 8 ayat 28. Tahu ayatnya? Gak usah saya bacain ya saudara ya. Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang pertama, proses. Jadi cintai proses saudara. Waktu diproses jangan protes. Amin. Waktu susah jangan pinjol. Loh saudara, pinjol itu tidak nyelesain masalah, bikin masalah baru. Udah kita potong-potong tadi. Masalahnya orang yang pinjol itu masuk dalam proses juga enggak?
Tapi anggurnya pasti asem, pasti kecut. Loh Pak, waktu saya butuh uang dan saya nggak punya uang, apa yang harus saya lakukan? Berlutut, berdoa, deklarasi, udah diajarin. Saya kesaksian saudara, hari itu mobil saya masuk bengkel karena saya marah-marah sama istri saya karena telat pelayanan. Saya orangnya nggak suka telat. Istri saya nari-nari, ayo cepetan, kita telat nanti. Ujung-ujungnya begitu keluar tol Depok, mobil saya mogok. Saya bilang sama istri saya sama anak-anak, kalian pelayanan, saya jagain mobil. Istri saya pelayanan, saya yang nggak jadi pelayanan. Mobil masuk bengkel, katanya belasan juta butuh dananya. Saya tanya Tuhan, Tuhan salahnya di mana? Kamu yang salah, kamu marah sama istrimu. Duh, saya nggak pengen terlambat, kelihatannya baik nggak? Tapi itu proses saya. Saya pulang, saya doa, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang, minta ampun sama istrimu. Saya datang sama istri saya, sayang maafin saya sudah marah sama kamu. Dia balas, makanya dengerin istri. Saudara mungkin lucu ya, tetapi buat suami itu harga diri hancur saudara. Buat laki-laki, makanya buat laki-laki, suami-suami di tempat ini jangan gengsi minta maaf sama istri. Udah tahu sering bikin salah, tapi ajaib, begitu saya minta ampun, saya minta maaf, besoknya saudara, saya tuh nggak punya duit loh, sekian belas juta, saya nggak punya duit hari itu. Mertua saya nanya, nanti kamu gimana? Ya gampang lah, saya pinjam motor abang saya. Ini abang saya yang main keyboard, saya dikasih pinjam motor butut saudara. Satpam di rumah anehnya begitu naik motor dia nggak berdiri. Kalau saya naik mobil, bos. Ada yang satpam begitu nggak? Tapi besoknya tiba-tiba ada orang ngomong saya, Pak, saya berkatin ya Pak, saya disuruh Tuhan untuk berkatin Bapak, dan berkat yang ditransfer itu cukup untuk beresin mobil saya saudara. Jadi kalau misalnya saudara perlu apa-apa, jangan ambil jalan instan. Gak ada yang instan bos. Mie instan juga bohong, gak instan, itu perlu direbus. Kalau mau instan, buka, makan tuh, itu baru instan. Tapi kan gak enak. Saudara mau terima yang gak enak? Saya sih gak mau. Yang pertama, cintai yang namanya proses. Dalam proses itu ada yang namanya apa? R itu namanya resting time, masa tunggu, atau yang namanya disebut juga dikenal dengan yang namanya aging. Bukan masa penuaan, bukan masa penuaan, tapi masa pematangan. Kenapa saudara? Anggur yang terbaik itu disimpan puluhan tahun, baru dia diserving, baru dia disajikan. Untuk apa sih anggur itu disimpan puluhan tahun? Untuk mengolah segala sesuatu, rasa yang ada di dalamnya sampai itu sempurna saudara. Nah saudara, mungkin dalam menjalani proses bertahun-tahun, kelihatannya kotamu kok masih begitu-begitu aja, kelihatannya bangsamu, negaramu masih begitu-begitu aja, kelihatannya keluargamu, hidupmu masih begitu-begitu aja. Mungkin Tuhan sedang membuat yang namanya proses resting time, aging, pematangan, sampai hidup kita ini benar-benar bisa dinikmati sama Tuhan nanti jadi anggur yang terbaik. Di dalam yang namanya masa resting time itu ada yang namanya pengenalan akan Tuhan, ada yang namanya jalan bersama dengan Tuhan. Iman dan kesetiaan itu lahir di resting time saudara. Iman dan kesetiaan itu lahir, itu muncul di resting time. Katakan resting time, bukan istirahat ya. Wah nanti kata Bapak Firman resting time, jadi saya resting dari pelayanan. Enggak saudara. Masa penantian di dalam Tuhan, kalau Tuhan belum jawab, tenang, fondasimu sedang digali dalam-dalam untuk bangun bangunan yang tinggi besar saudara. Saya resting time saya 10 tahun dapat istri begini saudara. Kalau saya nunggu lagi 15 tahun dapat tambah ubanan. Dapatnya tetap ini ya. Enggak lah, ini yang terbaik. Banyak orang bilang, loh kok istrinya putih, saya tahu kenapa saya hitam.
Bodoh amat, saya dilahirkan dari kecil, sejak lahir saya ganteng, saudara. Saya keren, makanya dapatnya yang begini, saudara. Resting time. Amin. Yang ketiga, saudara ya, di resting time itu apa terjadi, saudara? Iman dan kesetiaan, itu lahir di situ. Yang terakhir, saudara, serving, sajian. Nah, ini puncaknya. Kalau saudara di prosesnya sudah lolos, kalau saudara di resting time-nya sudah lolos, tapi di serving time-nya ini juga harus lolos dan lulus, saudara. Kenapa? Karena di cara penyajian itu menentukan anggurnya tuh enak apa enggak. Ini ada Burut nih, ahli pisau. Saya nggak bilang ahli anggur ya, tapi pasti pernah bedah. Saudara tahu kenapa anggur itu harus disimpan suhunya 10-15 derajat waktu disajikan di atas es? Supaya suhunya terjaga. Kenapa suhunya harus terjaga? Supaya rasanya tidak berubah. Nah, saudara-saudara sudah masuk resting time, sudah siap disajikan, tapi kalau hatimu, suhumu naik turun di hadapan Tuhan, kita nggak layak untuk disajikan di hadapan Raja. Karena itu turun melenceng 2 derajat, 3 derajat, rasanya bisa kecut, rasanya bisa sour, rasanya bisa bitter, saudara. Cara penyajiannya juga beda, pemilihan gelasnya beda. Gelas itu bicara soal apa? Wadah. Waktu kita ini siap disajikan di hadapan Tuhan, wadah kita ini harus clean. Wadah kita ini nggak boleh bercampur dengan kedagingan. Saya baca di sebuah artikel, kenapa kalau misalnya kita ini menyajikan anggur terbaik, itu harus anggurnya yang lehernya panjang, terus ada buletannya gede, ujungnya mengecil. Ada caranya, saudara. Kenapa? Nggak boleh pegang gelas di lehernya kemudian gelasnya dipegang. Suhu tangan kita itu akan merubah suhu yang ada di dalam gelas. Makanya pegangnya lehernya, minumnya manis. Kenapa? Wadahnya, anggurnya nggak boleh bersentuhan dengan daging yang suhu kita ini loh. Makanya kenapa kita nyanyi, ku menyatu dengan Tuhan. Suhu kita harus sama dengan suhu Tuhan. Nggak boleh bercampur dengan kemarahan waktu disajiin. Nggak boleh bercampur dengan ego waktu disajikan. Nggak boleh bercampur dengan kekotoran waktu disajikan. Oh, anggurnya biar tambah manis saya tambahin gula ya. Ngamuk yang terima, saudara. Saya bukan ahli anggur, tapi saya jago bikin kopi. Kurang lebih mirip. Tapi karena hari ini pembahasannya adalah anggur, kita nggak bahas soal kopi. Siapa yang mau hidupnya di sini jadi anggur yang terbaik buat Tuhan? PRS, saudara. Cintai yang namanya proses. Lahirkan dan tumbuhkan yang namanya iman dan kesetiaan di dalam resting time, masa pematangan. Amin. Dan yang ketiga, serve dengan cara yang benar. Cara kita kalau misalnya kita ini nggak benar, itu bisa merusak anggur yang kita sajikan, saudara. Amin, saudara. Dan saya berdoa setiap kita di tempat ini pilih untuk menyajikan dengan benar. Boleh saya undang semuanya bangkit berdiri sama-sama. Saya undang istri saya maju ke depan. Kita mau sembah Tuhan dengan waktu yang singkat ini. Saudara, boleh nggak engkau bawa provinsimu, kotamu, saudara masing-masing? Seberapa saudara yang bisa tulis? Saudara bisa tulis di handphone apa yang engkau mau untuk Tuhan kerjakan sepanjang 6 bulan ke depan dari tahun 2026 di kota dan di provinsimu. Misalnya saudara mau, saya mau melihat 500 jiwa saya selamatkan dari kaum Kedar dan Nebayot. Tulis, saudara. Ambil waktu sebentar. Apa yang saudara mau? Misalnya saudara pengen ada KKR Youth, Tuhan ini biar jadi anggur yang terbaik yang bisa aku persembahkan buat engkau. Misalnya engkau memutuskan sepanjang 6 bulan ke depan, aku mau pergi ke panti-panti jompo, aku mau pergi ke panti-panti sosial, aku mau memandikan orang gila, aku mau beritakan firman kepada mereka yang dalam gangguan kejiwaan. Coba tulis, saudara. Dan hari ini kita mau angkat di hadapan Tuhan.